Di sela-sela mengikuti undangan dari Pendeta Rudi Simaremare untuk menghadiri peresmian gedung sekolah minggu pada hari Minggu 11 Juni 2023 di HKBP AEK Kanopan, Resort Kanopan, Distrik 13, Asahan, Labuhan Batu. Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Ren Justin Gultom STHMA, di usia pelayanan yang ke-33 tahun, seperti Yesus Kristus, merenungkan kembali pelayanan yang telah dikerjakan selama 33 tahun terakhir dengan menyempatkan diri ke HKBP Senetek, tempat pelayanan perdananya sebagai pendeta praktek. Lokasi praktek di HKBP Senetek merupakan lokasi praktek kedua setelah dimutasi sebelumnya dari HKBP Ajamu 33 tahun yang lalu. Preses Samosir mengingat betapa baik dan besarnya kuasa Tuhan pada saat dirinya ditempa oleh Tuhan sebagai pendeta praktek waktu itu. Bahkan pernah ada mukjizat yang terjadi waktu itu di sumur dekat rumah pendeta tempatnya tinggal. Kisahnya akan kami tayangkan di dalam video ini. 33 tahun yang lalu sebagai pendeta baru waktu itu, Pendeta Gultom dimutasi pertama dan akhirnya berangkat dari HKBP Ajamu, naik kereta dari Guting Saga dengan barang-barang seadanya sekitar 5 km dari simpang jalan besar menuju lokasi di HKBP Senetek. Bentuk rumah pendeta waktu itu masih sangat sederhana. Papan tua dengan satu kamar, inventaris hanya satu tempat tidur yang tidak punya kasur dan tikar seadanya, serta ada sumur air berwarna merah pekat di dalamnya yang ada di dekat rumah pendeta, dan ada kamar mandi. Untuk minum air perlu disaring terlebih dahulu, baru dapat dikonsumsi. Namun, mukjizat Tuhan dan pertolongannya sungguh nyata waktu itu, ungkap Pendeta Gultom di dalam ceritanya. Waktu itu, di jalan menuju rumah pendeta, dibatasi parit dan jembatan. Gereja HKBP Senetek waktu itu salah satu pagaran dari 52 gereja yang dipimpin oleh Pendeta Pangaribuan, orang tua wakil ketua percetakan Marlena Pangaribuan saat ini. Sekitarnya ditumbuhi pagar rumput dan cukup banyak rumput di sekeliling gereja waktu itu. Mukjizat Tuhan nyata ketika pernah suatu pemuda Ajamu atau tempat pelayanan Pendeta Gultom yang pertama, para pemudanya memohon untuk melakukan kunjungan jemaat ke HKBP Senetek. Pendeta Ren Justin Gultom mulai berpikir dan merenungkan kembali tentang keadaan atau bahkan fasilitas yang ada di tempatnya berada, mengingat fasilitas air yang keruh dan sumur yang sangat kotor dan merah. Pendeta Ren Justin Gultom akhirnya bergumul dan berdoa, di manakah nantinya mereka, para naposo ini akan mandi dan cuci muka serta untuk memanfaatkan air. Preses Samosir kemudian berdoa memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menjernihkan air yang ada di dalam sumur. Dan keesokan harinya, air di dalam sumur segera bersih jernih. Tetapi uniknya, setelah para naposo itu pulang, air di dalam sumur itu kembali keruh dan kotor. Sungguh kuasa Tuhan nyata di tempat ini, dan akhirnya menambah sukacita dan semangat Pendeta Gultom waktu itu untuk semakin giat melayani Tuhan. Sintua di dalam gereja ada 6 orang kala itu: Marga Samosir, Syahaan, Nababan, Lubantoruan, Pangaribuan, dan 2 perempuan Borsitorus. Untuk menghimpun ama, maka dengan Amang Simamora, guru kepala SD negeri waktu itu, membuat kor ama mengajak para preman dan ninja sawit yang saat itu masih marak terjadi. Akhirnya mereka berlatih kor, sehingga semakin banyak ama yang cinta Tuhan dan bertobat meninggalkan kebiasaan lamanya. Supaya ama terorganisir dan memiliki dana kegiatan, maka Pendeta Ren Justin Gultom menyewa lahan sawah seluas 1 rantai. Para ama waktu itu diperbolehkan saling mengolah lahan bersama. Tetapi karena mereka juga punya lahan sawah di dalam keluarga mereka masing-masing, maka Pendeta Gultom ditugaskan untuk menjaga burung-burung agar tidak memakan biji padi. Tetapi Pendeta Gultom kekurangan waktu kala itu, karena sekaligus mengerjakan pelayanan di gereja, sehingga semua burung-burung hinggap di lahan sawah mereka, dan hasilnya hanya 6 goni atau 6 karung kecil hasil dari padi tersebut.
padahal yang diharapkan akan menghasilkan sebanyak 40 karung dari hasil lahan sawah. Para ama kemudian tertawa waktu itu, namun Pendeta Justin Gultom ikut bersukacita dan memberi alasan yang menghibur dengan mengatakan bahwa Tuhan memelihara burung-burung di udara dengan lahan kita. Ucapnya menambah sukacita di dalam persekutuan dengan ama waktu itu. Lahan dan pekarangan gereja yang penuh dengan semak belukar membuat Pendeta Justin Gultom terfikir bagaimana supaya lahan gereja ini produktif dan bersih. Maka mereka mengadakan perlombaan kebersihan dengan kelompok pemenang di berbagai kawasan untuk dilibatkan dan mendapatkan hadiah. Di tempat inilah Tuhan membentuk Presesa Samosir yang saat ini sedang bertugas sehingga dapat memimpin pelayanan hingga saat ini dipakai oleh Tuhan. Di tempat ini pula lah Presesa Samosir pertama kali memimpin rapat dengan baik, dengan aturan ketat dan membatasi waktu untuk memberikan pendapat. Kadangkala Pendeta Gultom tidak pernah makan secara teratur, di samping tidak tersedianya bahan makanan, makan super mie setiap saat. Tetapi Ibu Boru Shimamura dan seorang ibu tua kerap memberikan makan waktu itu dan memberikannya kepada pendeta, seperti cerita Elia dengan janda Sarfat. Karena jarak yang jauh ke kota, kadangkala tidak sempat membeli lauk, uang pun tidak cukup, hanya sebesar 85.000 untuk belanja pendeta praktek waktu itu. Tetapi karena adanya kubangan air yang cukup banyak di sekitar rumah dinas pendeta waktu itu, maka setiap malam Presesa Samosir saat ini waktu itu memancing di sekitaran rumah dan memancing di malam hari, dan keesokan paginya maka ikan kemudian didapat dan dimasukkan ke dalam kaleng roti dan dimakan secukupnya dikala perlu. Bahkan saking semangatnya pelayanan, pernah ada momen menegangkan terjadi saat Pendeta Gultom masak nasi di periuk lalu berangkat mengajar di gereja, namun kelupaan bahwa nasi sedang dimasak di dalam rumah sehingga nasi gosong semuanya, dan diingatkan oleh anak-anak sekolah minggu yang menghirup bau gosong dari rumah pendeta waktu itu. Anak-anak sekolah minggu itu sedang menyuci piring di sekitar rumah pendeta dan akhirnya pergi datang memberitahu kepada pendeta. Begitulah keseruan kisah 33 tahun yang lalu Pendeta Justin Gultom yang saat ini sebagai Presesa Samosir mengenang pelayanan perdananya di gereja KBP Sungai Netek, bahwa Tuhan membentuknya dengan cukup keras di tengah-tengah kekurangan waktu itu. Namun Tuhan juga tetap memelihara dan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya, sehingga para hamba-hamba Tuhan semakin teguh dan beriman untuk tetap melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Begitulah sukacita kisah yang dialami oleh Pendeta Justin Gultom STHMA dalam kunjungannya setelah 33 tahun yang lalu melihat kembali keadaan di gereja HKBP Sungai Netek. Begitulah informasi yang dapat kami sampaikan, kisah perjalanan dari Pendeta Justin Gultom yang datang ke Distrik 13 Asahan Labuhan Batu untuk menghadiri peresmian gedung sekolah minggu yang diundang oleh Pendeta Rudi Simaremare. Di sela-sela itu tentu banyak sukacita yang perlu direnungkan kembali bahwa Tuhan itu baik kepada setiap kita. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Sama Tom, ini kami dulu Ama. Dulu kan Ama nggak ada persekutuannya kan, memang mabuk-mabuk do. Nah, juga pernah jadi ninja sawit sama ninja karet. Sonar dia langsung ngomong sama dia. Nah, jadi untuk persekutuan ini kita bangun di sini bang. Jadi sambil kita kur kan, ya, sambil mentua dikit-dikit. Nah, jadi adalah kur kami dulu. Kur apa? Yang paling mudah, simpel, nong keru alu berdua. Ini kok matang.